Ya, video ini jadi berlanjut ya. Ternyata saya juga baru lihat berita bahwa Mister X itu akhirnya dipanggil ya. Mister X dipanggil itu mau dibilang apa? Hanya mendapati keterangan atau interview lah atau interogasi dan lain-lain yang terkait dengan LP tersebut yang dibahas di video sebelum ini. Topik video ini saya berikan nama ya pengacara sosmed. Begini ya, saya nggak ada urusannya. Saya sangat mendukung dengan pengacara ya. Pengacara itu penasihat hukum atau advokat, itu serapan bahasa Belanda. Oke, nggak ada urusannya begitu di dalam ini sharing tersebut. Ya, mengapa saya bilang awas? Pengacara telah terbukti di Indonesia. Pengacara tidak paham tentang sosmed yang kevirtualannya. Pengacara paham tentang pasal-pasal apa yang dapat dikenakan oleh peristiwa PMH virtual, ya, termasuk pada yang dibilang apa ahli IT ya, ahli IT apa segala. Mereka ahli teknis, mereka bukan ahli substansi daripada apa yang tertayang di sosmed, entah itu bentuknya foto, bentuknya tulisan, bentuknya apalagi video. Ya, bukan itu ahlinya. Jadi jangan dikira kalau sudah para penasihat hukum itu membackup kasus PMH sosmed terus paham, tidak. Dan maaf kata, hampir semua lembaga termasuk Pak Hakim loh nggak tahu tentang hal ini. Kevirtualannya itu yang problem, karena kevirtualan akan converting menjadi fisik, ya, akan converting menjadi fisik, tertulis di atas berkas, dan benda itu apa itu bilangnya, software apa hardware apa CD apa itu, ya, itunya yang menjadi barbuk. Namun berbeda dengan pistol, dengan celurit, karena kan begini loh, aduh. Sorry, saya terangkan secara menit. Gini loh, kalau barbuk fisik, celurit, nah nih celurit nih ya gitu ya, atau pistol, ibaratnya nih, kan ini kan barbuk di dunia virtual, di dunia fisik, toh di dunia real. Ibaratnya ini, kalau ini barang barbuk yang kita mau bahas dari sosmed, dari dunia virtual, ibaratnya nih, ini apa ini celurit. Coba kita periksa dulu kualitas besinya apa, pegangannya pakai kayu apa, kayu mahoni, kayu apa, kayu jati, kayu apa. Coba lihat dulu pistolnya gitu loh, buatan dari apa nih, dari tembaga merek apa, kan itu akhirnya. Nah demikian pula, ini ilustrasi susah ya, satu keping apa CD ya, CD atau USB namanya ya, ini kan yang menjadi barbuk. Nah yang selama ini dibahas adalah kepingan ininya, padahal yang mau diadili adalah peristiwa di dalamnya. Ibaratnya tadi itu, kalau celurit ya, ditanya ini besi dari mana gitu loh, buatan pabrik mana gitu loh, tahu ya maksudnya ya kan. Wah nih tembaganya jelek nih, tembaganya gitu loh, logamnya jelek nih gitu loh. Itu yang lagi mau dibahasnya. Nah, kan jadi nggak relevan gitu loh. Mustahil ada barbuk di dunia fisik. Pak Hakim bertanya tentang kualitas tembaga ini toh. Demikian pula ini, semua pihak ini, mau hakim ke, mau jaksa ke, mau polisi ke, termasuk si pelapor ke, gitu loh. Itu yang dibahas, kepingan itu jadi apa, durasi yang sekian detik, ini nanti debat bantah, itu potongan nih, betul itu potongan, itu editan. Namun ini kan tidak dibela isinya gitu, isi utuh, isi original, tidak ada yang membahas itu lagi. Tenggelam akhirnya setelah menjadi berkas gitu loh. Ini kan yang diajukan, ini yang dibahas. Pengacara nggak tahu ini. Pengacara tahunya nih kalau ada yang gugat begini, berarti kita hadapi dengan pasal sekian-sekian, 1001 macam
pasal tersedia di negeri ini. Ahlinya siapa? Pihak yang berwenang penggunanya siapa? Pengacara, betul. Gitu loh. Saya enggak nafikan mau 1000 pengacara apa boleh. Bagus. Namun substansi tidak ada yang menguasai. Termasuk itu loh. Banyak para narasumber toh yang katanya ahli IT dalam apanya? Dalam ininya. Gitu loh. Bendanya nih, benda kepingan USB-nya. Gitu loh. Cara rekamnya, di mana rekamnya, lihat lokasi, nanti ketahuan dari URL, IP-nya apa, nanti kita bisa telusuri dia, betul, gitu loh. Saya pernah bawakan diskusi ini dengan seorang doktor ya, orangnya top lah ya, dia seorang politik, tapi dia bukan seorang politisi, tapi dia seorang politik. Saya sarankan, termasuk kepada seorang profesor, saya sarankan. Harus di Indonesia ini untuk mengantisipasi era milenial ini, buatkan di universitas fakultas sosmed, gitu loh, fakultas sosmed harus ada, karena ini memang sudah zamannya, sudah eranya. Karena yang sekarang ini adalah ahli hukum, pengacara, ya penasehat hukum, apa aja dah namanya ya, pakar hukum, taunya tentang pasal-pasal apa yang tersedia, ya kan, karena mereka kan hafal itu, ya kan, 1001 jenis ayat-ayat, pasal-pasal mana rangkaiannya yang mau dipakai, betul itu, ya kan. Satu sisi lagi nanti katanya pengadilan nih diminta keterangan dari ahli, katanya kan, ahli apa itu apa istilahnya, ahli internet, ya ahli begitulah, ahli IT kan, IT bilangnya kan. Apanya yang dibahas? Ini barbuk itu tentang berapa durasi, bagian mana yang dipotong, detik kesekian, ini bahwa ini sambungannya bukan yang ini, atau itu di dubbing, atau itu di apa itu -1 tadinya suaranya apa segala hal itu. Namun tidak ada yang pernah membahas tentang konten daripada hal yang telah menjadi barbuk. Awas, barbuk converting menjadi barang fisik. Sekalinya dapat di sini jatuh, ya. Ini sekarang kan si Mr. X nggak salah lah ya, saya udah lihat berapa sumber berita, udah dipanggil puluhan pertanyaan berjam-jam, udah berat. Karena kenapa? Kecebur dia dengan benda ini, benda virtual yang menjadi barbuk fisik. Dalam konteks apa? Nggak tahu, pada ngawur semua menilai benda itu. Kan tadi saya kasih ilustrasi. Ibaratnya kalau ini udah jelas pistol, jelas celurit, jelas darah ada di di pakaian si korban, ya kan. Pergi cek ke laboratorium, darahnya dia bukan, DNA-nya bukan, apa segala kan, betul nggak? Namun ibaratnya ya, ibarat, awas jangan salah paham. Ibaratnya ini adalah yang saya maksud tadi itu, ya. Tidak ada yang memeriksa tembaga besi pistol ini apa, gitu loh, ya kan. Ini pakai aluminium apa pakai kuningan? Ini apa nih, gagang ininya kayu apa, gitu loh. Kayu jati apa kayu apa ini, gitu loh. Nah demikian pula ini. Nah hal-hal yang tadi yang kayak ngawur-ngawur itu bukan bercanda loh ya, tentang kayu apa, besi apa, tembaga apa, di dalam konteks PMH virtual dan menjadi barbuk yang sumbernya dasar virtual, hal itunya yang harus harus dibenahin dulu lah, supaya fix, resmi, sah, segala pihak menerima kenyataan itu bahwa itulah yang akan dibawakan ke sini. Ada peristiwa converting, ini susah saya terangin, gitu loh ya. Jadi yang dibahas nanti jadi akhirnya berapa, mau berapa ribu orang lagi kecebur di penjara karena salah menerapkan UU ITE, termasuk ditimpalin lagi sama KUHP. Akhirnya apa? Unsur apa? Sentimen. Akhirnya apa? Kembali lagi, terpaksa saya ulang, wadah salah, wadah benar disediakan dulu. Ini salah, ini benar. Dengan adanya tekanan, intervensi dan lain sebagainya, baru kita letakkan yang salah, taruh aja dia dah, daripada ribet rame. Ini dia nih yang benar, begini, taruh aja nih
personnya si ini gitu loh. Akhirnya ini yang terjadi gitu, karena tidak memahami tentang ini. Tidak ada pihak. Saya pernah usulkan ini, nggak tahu lah suara ini bisa nyampe nggak. Harus ada. Nanti di dalam ini materi mata kuliahnya ada membahas tentang itu. Tahu nanti apa masuknya di situ? Masuknya itu adalah ahli bahasa, ahli gestur, ahli apa. Tetapi jangan dipisah. Nggak bisa ini nanti dianalisa oleh satu pihak, ahli bahasa dan juga ahli gestur, ahli apa peran dan lain sebagainya. Enggak. Itu disatukan menjadi namanya satu mata kuliah. Gitu. Karena nanti juga kacau nanti kalau cuman satu item daripada skill ya gitu tentang gestur, tentang apa, itu ntar juga kacau juga. Jadi nanti dominan hasilnya. Nggak bisa. Jadi mesti ada fakultas khusus untuk memahami, dan itu nanti menjadi sumber ahli gitu, menjadi apa saksi ahli dan lain sebagainya untuk di kemudian hari. Karena kenapa? Begini, sempat di video sebelumnya nih ya, saya katakan bisa 260 juta manusia mengajukan memasukkan LP di setiap polsek. Ada berapa ribu polsek di negeri ini, ada berapa ratus polsek di Polres ini. Dengan apa? Nih lihat, materi yang diambil dari dunia virtual itu yang akan menjadi barang bukti itu sebuah video katakanlah ya ini ya 19 detik katanya kan di dalamnya. Oke. Ini nanti ada yang debat pasti. Enggak, nih aslinya 25 detik, aslinya 60 detik, betul? Kalau nanti di ujung Nusantara sana, di ujung Sumatera sana menggunakan barang yang sama, tapi dia dari potongan detik ke-7 sampai ke 21. Nanti di ujung Sulawesi sana, dari Manado, laporkan lagi dengan barang yang sama, tapi dia ngambil dari detik ke-16 sampai ke 25. Bagaimana? Dari Papua sini ada lagi ngambil barang yang sama, barang dasar yang sama. Ayo, dia ngambil dari detik ke-3 sampai detik ke 15, 14 begitu. Ayo jawab bagaimana? Ingat, polisi juga susah, dilema. Jadi polisi mau bagaimana? Karena dia juga punya protap, dia punya SOP, dia punya tupoksi apa? Yanmas, pelayanan masyarakat, menerima pelayanan masyarakat, diterima di ujung Papua, diterima di Manado sana, diterima di Aceh sana, diterima dari Kalimantan sana dengan bahan dasar ini. Karena lokus tidak pernah jelas lokus di sini. Maka dari itu saya sarankan juga kepada kepolisian dan juga lembaga penegak hukum, tentukan dulu kalau kasus sosmed, kasus virtual, lokusnya itu nggak bisa ditulis nama kota, nama daerah, nggak bisa. Lokusnya mesti tulis internet. Kalau enggak akan begini nanti ya. Dan juga kasus ini harus diteruskan dari tingkat polsek ya. Nggak bisa nanti ribuan polsek ya, atau tingkat Polres, harus di tingkat Polda. Lumayan tingkat Polda. Berarti kan ada sejumlah provinsi kan, 34 provinsi. Gitu loh. Bukan berarti ya tahu saya nanti ribet, ada orang di ujung pelosok dusun sana, desa sana, mesti pergi ke ibu kota kan ribet. Ya nanti kan ada online, ada apa segala. Namun atas namanya nggak bisa. Begitu nanti kan harus di online, karena di satu Polres kan banyak polsek. Nanti kalau ngelapor ini bagaimana? Terjadi 260 juta laporan nanti dengan barang yang sama, dengan niat batin yang sentimen masuk semua. Contoh sekarang yang kasus Mr. X, ya kan, bisa nanti besok laporan lagi kok diterima. Karena ingat, kalau di dalam dunia fisik barang yang sama tidak bisa difotokopi, tidak bisa diperbanyak, betul? Nggak bisa dong celurit satu yang dilakukan alat yang digunakan di dalam satu peristiwa itu diperbanyak, nggak bisa kan? Ini bisa, betul? Barbuk sosmed bisa diperbanyak, betul nggak? Dengan ini, tuh potongan 7 sampai 21 detik, 16 sampai 25, 3 sampai 14 kan begitu. Padahal sumber barang sama. Gitu loh. Pistol kan nggak bisa, pistol satu-satu aja, korbannya korban dia aja kan begitu. Ini kacau. Kalau enggak ini ribuan orang masuk penjara karena sentimen. Dan awas, jangan sampai keluar opini
pendapat yang mengatakan kalau viral baru diurus sama polisi. Runyam nih negeri, gitu loh. Akhirnya apa? Image buruk lagi kepada dunia hukum kita. Kan hal yang viral. Ini kalau mau kita jujur, kasus si Mr. X emang dia doang apa? Ribuan orang yang sama bahkan lebih daripada dia terjadi detik ini. Buka Google, nggak usah bantah, gitu loh. Jadi barbuk dunia virtual cepat kita benahin apa? Tata cara menghandlingnya, gitu loh. Jangan tata cara handling barbuk di dalam dunia real dikenakan di dalam untuk ngurusin hal-hal yang virtual. Akhirnya jadi gini nih, ya. Di ujung Aceh sana bisa, di kota Manado bisa, di Toraja, di Papua bisa semua, gitu loh. Di Kalimantan bisa semua dalam kasus apa nih? Ambil contoh lah si Mr. X begitu, bisa dong. Di mana salahnya? Karena kenapa? Diterima dengan alasan kuat si apa polisi-polisi di setiap polsek dengan apa? Yanmas, tupoksi, gitu loh. Gak bisa begini, ya. Jadi para pengacara yang lagi ngurusin kasus ini, lihatlah uraian ini. Sebetulnya saya bisa uraikan, tapi nggak ada makan siang gratis kan, gitu loh, ya. Ya mau email saya, ada Facebooknya, di YouTube address opinion juga ada Facebooknya, ya lihat aja nanti ada semua keterangannya. Dan juga banyak sekali kan hal-hal ulasan saya yang tidak bisa dibuka secara publik karena ini kan video publik, begitu loh, ya. Ada nanti caranya, gitu loh, bagaimana menjalaninya hal-hal ini. Karena gini, saya tidak pernah membahas tentang hukumnya, ya. Materi hukumnya ada ahlinya, ya. Para pengacara menggunakan pasal apa dia yang tahu semua itu. 1001 jenis pasal tersedia. Saya sedang membahas tentang strateginya dan mapping kasus, ya, pemetaan kasus PMH virtual, ya. Ini penting, harus dipetakan dulu, gitu loh, substansinya, gitu loh. Karena tidak ada yang memetakan PMH virtual, tahu-tahu udah jadi aja satu keping USB. Coba lihat di pengadilan, itu aja yang dibahas tentang kepingan itu, durasi berapa, buktikan apakah itu potongan atau tidak, apa segala. Itu ahli IT cuman gituan, tapi substansi di dalamnya, maksudnya perannya, berperan demikian, ucapannya, kata-katanya, narasinya, gesturnya, ada cemeh enggak, ada melecehkan orang enggak, dengan gerak-gerik tubuh, itu ada di situ. Maka itu kan timbullah asumsi atau persepsi masyarakat yang keberatan, yang merasa dirugikan, maka dia melangkahlah ke kantor polisi, membuat LP dengan membawakan barbuk itu. Padahal nih, saya nggak mau di video publik orang yang bawa barbuk itu, awas loh, ada pasalnya loh, salah bawa barbuk, gitu loh, ya. Ya jadi gitu aja. Silahkan mau diskusi apa bisa hubungin di YouTube ini, nanti tahu ada YouTube apa ya, ada YouTube sama IG kalau nggak salah ada juga, tapi saya tidak aktif lah di situ. Tapi ya silakan lah inbox apa segala. Saya lihat lagi perkembangan tentang kasus ini. Jangan lupa, satu orang sudah menjadi status tersangka, satu lagi calon, ya kan. Akhirnya kenapa saya ndak bela apa-apa, saya membela, saya juga nggak bela kebenaran loh, karena di sini bukan cari salah benar loh, kita membela cara penggunaan undang-undang yang ada di negeri ini. Itu yang harus dibela dengan cara yang benar, sesuai seperti petunjuk Kapolri, presisi, tepat, akurat, tempatkan permasalahan pada tempatnya. Itu dia artinya presisi. Nah ini ayo mari kita presisikan supaya jangan ada menjadi cibiran kepada pihak kepolisian, cibiran kepada pihak kejaksaan, termasuk kepada pihak kehakiman, kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi salah mulu nanti. Karena kenapa? Sudah dasarnya salah. PMH virtual diperlakukan seperti PMH dunia real. Itu kacau. Bisa ribuan orang masuk di penjara penuh. Ya. Saya cut dulu, kita lihat perkembangan ke depannya. Video topik pengacara sosmed saya cut dulu.